Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Alia Muhanif, dan rekan saya, Aidia Nuril, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penetapan Lokasi UMKM. Di sini saya akan menjelaskan pengertian UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Poin B yaitu pengaruh lokasi terhadap usaha. Penentuan lokasi usaha merupakan hal yang penting dalam mendirikan suatu usaha, karena semakin strategis lokasi dari usaha tersebut, maka semakin memberikan dampak yang baik untuk perusahaan, seperti menambah pendapatan perusahaan, menambah konsumen perusahaan, dan sebagainya. Dan begitu pun sebaliknya, semakin tidak strategisnya lokasi perusahaan, maka akan memberikan dampak yang negatif untuk perusahaan, seperti menambahnya pengeluaran dari perusahaan. Poin C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi. Dalam menentukan lokasi usaha, harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu peluang usaha. Faktor ini sangat penting untuk diperhatikan dan dianalisis apakah daerah yang akan dijadikan lokasi usaha tersebut memiliki peluang yang baik untuk perusahaan di masa depan. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Faktor tenaga kerja juga dibutuhkan karena suatu usaha tentu membutuhkan tenaga kerja. Nah, faktor tenaga kerja ini dilihat dari mudah atau tidaknya untuk mencari tenaga kerja di daerah tersebut, dan bagus atau tidaknya kualitas kinerja dari para tenaga kerja yang ada di sana. Yang ketiga yaitu transportasi. Kemudahan untuk akses transportasi dalam penentuan lokasi usaha juga penting karena konsumen tentu akan memikirkan bagaimana cara mereka untuk sampai ke tempat usaha kita nantinya, apakah mudah atau sulit. Karena jika akses transportasi saja sudah susah, ketertarikan konsumen pun dapat berkurang. Yang keempat yaitu akses parkir. Akses parkir untuk para konsumen juga sangat diperlukan karena apabila ada konsumen yang membawa kendaraan pribadi dan ternyata tidak ada akses untuk parkir kendaraan tersebut, tentu konsumen akan merasa kecewa dan konsumen bisa kurang puas terhadap layanan perusahaan tersebut. Yang kelima, kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut sangat diperlukan karena semakin banyak penduduk yang ada di daerah tersebut, kemungkinan besar bisa menambah jumlah konsumen nantinya. Yang keenam, kekuatan daya beli masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam membeli suatu barang juga perlu diperhatikan karena apabila kemampuan masyarakat tidak sesuai dengan target harga jual perusahaan, bisa jadi barang tersebut tidak akan terjual karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Yang ketujuh yaitu ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku di sekitar lingkungan tersebut juga sangat penting karena tanpa adanya bahan baku, perusahaan tentu akan sulit memproduksi barang lagi nantinya sehingga aktivitas produksi perusahaan bisa terhenti. Poin D yaitu trik pemilih lokasi dan tata ruang yang tepat. Nah, sebelum Anda memulai sebuah bisnis atau usaha, pilih terlebih dahulu tempat usaha yang paling tepat untuk pemasaran usaha Anda. Kemudian lakukanlah riset dan bandingkan beberapa pilihan tempat sebelum akhirnya Anda menentukan lokasi yang paling strategis bagi usaha Anda. Nah, berikut ini beberapa trik untuk memilih lokasi dan tata ruang yang tepat. Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. Usahakan memilih lokasi usaha yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka semakin besar pula potensi pasar sebuah usaha. Yang kedua, besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. Besar pendapatan masyarakat yang ada di daerah lokasi juga mampu mempengaruhi usaha yang akan Anda bangun, sebab tingkat pendapatan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Jika Anda ingin menjalankan usaha dengan produk yang harganya sedikit tinggi, sebaiknya pilihlah lokasi yang daya belinya cukup tinggi, seperti di kota-kota besar. Sedangkan bila ingin menawarkan produk
relatif murah tidak akan jadi masalah jika Anda memilih lokasi yang daya beli masyarakatnya kurang. Yang ketiga, perhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Perhatikan trafik lalu lalang kendaraan atau pejalan kaki yang lewat, karena hal ini juga mempengaruhi jenis usaha yang cocok di daerah tersebut. Untuk daerah yang dilalui pejalan kaki, usaha toko kelontong atau usaha minuman dingin cocok untuk dibangun di daerah tersebut. Sedangkan untuk lokasi yang banyak dilalui kendaraan bermotor, bisa mencoba usaha bengkel yang lebih dibutuhkan. Sesuai jenis usaha Anda dengan para konsumen yang berlalang di lokasi tersebut. Yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Semakin banyak usaha yang ada di sekitar lokasi, maka konsumen yang datang ke lokasi tersebut juga semakin ramai, karena di lokasi tersebut terdapat berbagai macam usaha yang menyediakan produk yang berbeda pula, sehingga para konsumen lebih tertarik datang ke lokasi yang terdapat berbagai macam usaha. Yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih. Biasanya lokasi usaha yang ada di keramaian seperti mall atau di pinggir jalan yang strategis, harga sewanya lebih mahal dibandingkan lokasi usaha yang kurang strategis. Untuk itu, sesuaikan dana yang Anda miliki dengan lokasi usaha yang dipilih. Yang keenam, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisi rendah. Jika di lokasi tersebut sudah banyak usaha yang sejenis dengan usaha Anda, sebaiknya lokasi ini dihindari. Namun jika Anda yakin karena posisinya yang sangat strategis, Anda harus siap bersaing dengan menciptakan inovasi baru yang dapat membedakan usaha Anda dengan usaha lain yang sejenis. Yang ketujuh, perhatikan pula akses menuju lokasi usaha. Usahakan pilih lokasi usaha yang mudah diakses oleh para konsumen. Jika memungkinkan, pilih lokasi usaha yang dilalui transportasi umum, agar konsumen yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga bisa menjangkau lokasi usaha Anda. Yang kedelapan, tingkat keamanan yang mendukung. Lokasi usaha yang aman juga menambah kenyamanan para konsumen. Mereka tidak akan ragu meninggalkan kendaraan mereka di tempat parkir dan bisa menikmati pelayanan usaha Anda dengan merasa nyaman. Dengan lingkungan yang aman, Anda bisa mengurangi risiko pencurian maupun kerusakan yang bisa terjadi pada usaha yang ada di lokasi yang aman. Yang kesembilan, perhatikan kebersihan lokasi usaha. Konsumen tidak akan mengunjungi sebuah toko, warung, ataupun sebuah outlet yang berada di lingkungan kotor atau kumuh. Mereka akan merasa ragu untuk membeli produk Anda. Untuk itu, jaga kebersihan lingkungan sekitar Anda agar konsumen merasa nyaman berkunjung ke lokasi usaha tersebut. Selanjutnya yang terlahir adalah poin E, yaitu evaluasi lokasi. Dalam mengevaluasi lokasi, terdapat 4 metode penting yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lokasi. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor sangat sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Yang kedua, analisis titik impas lokasi, yaitu penggunaan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi. Yang ketiga yaitu metode pusat gravitasi, yaitu teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimasi biaya distribusi. Dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Yang keempat yaitu model transportasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan pola pengangkutan yang terbaik dari beberapa titik penawaran atau pasokan atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Mungkin cukup itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.